Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Promovendus menyelesaikan laporan penelitian berupa disertasi ini. Dan kedua, saya perlu mempromosikan Anda agar menjadi doktor sore hari ini juga, tanpa ditunda-tunda. Untuk itu saya perlu meminta konfirmasi mengenai kemungkinan dipakainya model hipotetik Anda di institusi non-SMK Darut Tauhid. Seandainya bisa, perlukah institusi lain selain Darut Tauhid itu merevisi atau memodifikasi model Anda? Saya tanyakan itu karena model Anda berlabel manajemen kalbu. Perlu tidak? Pertama, dapatkah itu diimplementasikan di sekolah lain? Kedua, kalau dapat, perlukah itu dimodifikasi karena di dalamnya ada label manajemen kalbu sebagai trademark dari Darut Tauhid? Silakan. Ya. Satu, yang pertama, sebenarnya tidak hanya mesti SMK, yang penting sederajat dan pasti ada pelajaran pendidikan agama Islam, Prof. Jadi bisa diimplementasikan di tempat lain, baik SMK atau SMA gitu. Nah, perlukah kemudian direvisi, misalkan istilah itu atau karena trademark manajemen kalbu? Ya, kalau saya, yang penting konten dan metode ini bisa terreplikasi di tempat lain dan outputnya kemudian bisa seperti yang diharapkan, ya tidak mengapa. Karena kadang, keinginan subjektivitas dari lembaga-lembaga yang ada itu dengan trademark masing-masing, ya tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan model dan metode inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif untuk melahirkan siswa-siswa pendidikan atau PAI atau yang seperti yang diinginkan oleh manajemen kalbu tadi. Baik. Yang kedua, boleh kami tahu simpulan utama dari hasil penelitian Anda? Satu kalimat pendek. Supaya kami bisa mengingatnya, menjadi kenangan yang manis. Pendidikan agama Islam berbasis manajemen kalbu adalah salah satu upaya untuk bisa melahirkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, yang ibadahnya terjaga, yang hatinya bersih. Gitu, Prof. Panjang juga ya. Bisa lebih pendek tidak? Abang lu yang pendek aja. Orang lain ini panjang ya. Ini bisa diperpendek. Tawain sama mama saya. saya. Orang bisa mengenangnya, mudah mengingatnya. Ya. Itu komprehensif. Betul. Pendidikan agama Islam. Anda kan sebentar lagi doktor. Iya, Prof. Ya Allah. Pendidikan agama Islam berbasis manajemen kalbu. Apa? Sempurna. Lah itu mubtada, khobarnya mana? Cuma yang ada mubtada ada khobar. Iya. Pendidikan agama Islam berbasis manajemen kalbu sangat bagus untuk diterapkan di SMK-SMK. Bagus, cukup. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selanjutnya penyampaian tausiah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Profesor Dr. Muhibbin Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Doktor itu sama tingginya dengan profesor. Yang saya maksud ialah posisi level profesor itu sama dengan level doktor. Sama-sama paling tinggi. Bedanya kalau profesor itu jabatan akademik, edukatif, paling tinggi. Sedangkan doktor itu gelar akademik paling tinggi. Jadi sama-sama paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari profesor, tidak ada yang lebih tinggi daripada doktor. Tetapi profesor itu ada kelemahannya. Meskipun berlevel paling tinggi. Apa itu? Profesor itu ada ujungnya. Setelah orang pensiun, orang itu tidak berhak menggunakan sebutan profesor. Jadi profesor itu batasnya sampai pensiun. Kalau doktor sampai akhir hayat Anda, dalam hal ini Dr. Omaruddin Khalil, berhak menyandang gelar, menyebutkan gelar, menuliskan gelar, dan sebagainya, mulai hari ini sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Kalau Anda jadi profesor, begitu memasuki usia pensiun, Anda harus berhenti menyebut profesor. Anda tidak berhak. Itu kelebihan doktor itu. Doktor itu tidak ada pensiunnya. Sedang profesor ada pensiunnya. Kenapa? Karena doktor itu gelar, sedangkan profesor itu jabatan. Begitu. Oleh karena itu, siapapun yang berhasil meraih gelar doktor wajib bersyukur. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada istri, kepada anak, kepada sanak saudara. Sekaligus mohon maaf. Siapa tahu di antara mereka ada yang terganggu gara-gara Anda bekerja keras mengejar cita-cita untuk meraih gelar doktor. Setelah ini jangan lama lagi. Mohon maaf kepada istri, mohon maaf kepada anak-anak kalau selama ini kepentingannya terganggu gara-gara kerja keras kita. Kalau masih punya orang tua, kita mohon, kita sampaikan juga terima kasih atas dukungan dan doa beliau. Yang kedua, orang menjadi doktor yang baik ialah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sebagai seharusnya menjadi orang yang paling bermanfaat, yang paling baik. Yang paling baik. Menjadi orang yang paling baik. Siapa itu orang yang paling baik? Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, apalagi manusia itu bergelar doktor, adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi, berusahalah Anda menjadi orang paling bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya bagi diri dan keluarga, melainkan juga bagi masyarakat di sekitar Anda. Ada satu pantun, Anda kan orang Dermayu ya. Boleh saya berpantun untuk Anda? Boleh, Prof. Baik. Duda melarat ngerabeni rangda. Hanya saya yang tahu. Mas kawine kelambi kotor. Duda melarat ngerabeni rangda, mas kawine kelambi kotor. Rada telat beli apa-apa. Asal akhirnya jadi dokter. Wih, mantap, Rek.
Like taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.